Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani nafa'anallahu bi ulumihi wa amadana bi barakatihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Qala fi kitabi al-musamma haula al-ihtifal bi dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halaman 20 ya. Hadis dari yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala at-tasi'a asyara. Bermula dari yang ke-19. Itu fakullu khairin tashmaluhu al-adillatu syar'iyyatu walam yuqsad bi ihdasihi mukhalafatu syari'ati walam yastamil ala munkarin fahuwa minad-din. Beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi nafa'anallahu bi ulumihim wa barakatihim berkata dalam kitab ini bahwa dalil yang ke-19 adalah fakullu khairin. Maka kesimpulannya tiap-tiap perkara baik tashmaluhu yang mencakup akan perkara baik tadi al-adillatu syar'iyyatu oleh dalil-dalil agama. Setiap kebaikan dengan bentuk apapun pokoknya berupa kebaikan ya. Dan dia terliputi oleh dalil-dalil agama ya. Kebaikan itu kan banyak itu ya. Perbuatan baik itu banyak ya. Misalnya membuat senang orang lain, menolong orang lain ya, silaturahim, bersosial ya, baik sedekah atau zakat gitu ya. Kan banyak. Nah ini semuanya itu pasti ada dalil-dalil agamanya ya, walaupun bentuknya nanti pelaksananya beda-beda gitu ya modelnya ya. Misalnya contohnya kalau zaman sekarang itu misalnya arisan kurban misalnya gitu ya, arisan kurban ya. Ini yang tadinya orang kalau dia bayar langsung punya misalnya nggak punya duit gitu ya, lalu dia cicil dengan arisan gitu. Dan dia mampu untuk mencicil, bukan nggak mampu lalu dipaksa-paksakan, bukan. Bentuknya tujuannya baik ya, ini melaksanakan sunat muakkadah yaitu udhiyah. Bentuknya kayak gitu tuh, asal masing-masing bertanggung jawab, jangan kalau udah dapat lalu berhenti ya, itu nggak bisa kita larang gitu ya. Karena di situ ada niat baik dan unsur kebaikan andai dia dapat, dan termasuk usaha orang untuk melakukan yang tadinya dia nggak mampu kalau dia bayar sekaligus hanya dengan cara arisan. Ini mencakup dari syarat gitu, walaupun bentuknya pada zaman dulu mungkin nggak ada gitu ya. Walam yuqsad bi ihdasihi mukhalafatu syari'ati, dan tidak dituju dengan melakukan perkara baru tadi, perkara kebaikan ya, yang belum ada contohnya pada zaman dulu, tidak dimaksudkan untuk menyalahi syariat. Yang penting tidak bertabrakan dengan syariat. Ya, misalnya di situ ada unsur penipuan ya, nggak boleh gitu ya. Walam yastamil, dan nggak mencakup perkara baik tadi yang belum ada contohnya, ala munkarin, atas perkara yang diingkari oleh agama, fahuwa, maka perkara kebaikan tadi minad dini, itu bagian dari agama. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, jadi agama itu kan sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama sudah sempurna gitu ya. Ini bukan berarti orang yang melakukan perkara kebaikan dengan syarat-syarat tadi itu tidak bertabrakan dengan syariat atau dalil lain, dan tidak termasuk ada kemungkaran di situ.
walaupun modelnya nggak ada pada zaman dulu. Itu kalau kita melakukan itu bukan berarti kita sama saja dianggap mengakui bahwa berarti Nabi itu agamanya belum sempurna dong. Kalau Nabi belum contohin kamu kerjakan gitu ya. Bukan berarti seperti itu, bukan. Karena ada dalil-dalil umum gitu ya. Dalil-dalil umum, misalnya ada perintah untuk silaturahmi. Nah, silaturahmi ya, jadi menyambung kembali sanak gitu ya, memutuskan kembali hubungan yang berusaha diputus dengan model kayak apa aja. Misalnya kalau zaman dulu misalnya dengan berkunjung, atau sekarang misalnya karena ada masalah nggak berkunjung, ada video call. Nah gitu, itu termasuk silaturahmi juga gitu, walaupun modelnya pada zaman dulu belum ada. Ini yang dimaksud perkara baik yang terlindungi atau di bawah payung dalil-dalil umum agama dan tidak bertabrakan dengan dalil lain, tidak ada kemungkaran di situ. Nah, contoh tadi tuh video callan untuk silaturahmi, maka ini termasuk bagian dari agama juga gitu. Jadi jangan lihat model bentuknya, tapi lihat adakah anjuran agama secara umum untuk perkara tadi. Kalau contoh tadi adalah ada tuh silaturahmi bentuknya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Emang zaman udah berubah gitu ya. Itu maksudnya kullu khairin tashmalu al-adillah syar'iyyah wa lam yuksab bi taslim mukhalafatu syariah wa lam yastamil ala munkarin wa huwa minad. Kalau dia mencakup kemungkaran, misalnya dia habis itu ngomongin orang, ya bisa jadi haram di situ gitu. Jadi lihat dalil umumnya, ada perlakuan yang ada yang dilarang, jadi bisa haram di situ. Gitu bentuknya kayak gimana pun. Ya, itu dalil yang ke-19. Wa qaulul muta'assibi inna hadzal lam yaf'alhu salafu laisa huwa dalilan lahu bal huwa adamu dalilin kama la yafa ala man marasa ilmal usuli. Adapun omongannya ataupun pendapatnya orang yang fanatik kepada golongan, nah biasanya ini orang yang korban doktrinasi gitu ya. Dia mereka mengatakan inna lam yaf'al salah. Perkara ini nggak pernah dilakukan oleh generasi awal terbaik. Nah, perkataan bahwa perkara ini nggak pernah dilakukan oleh generasi salaf itu bukan dalil bukti bahwa itu nggak boleh gitu. Nggak bisa diartikan gitu. Tapi justru itu membuktikan nggak ada dalil yang mengatakan nggak boleh. Itu loh. Itu maksudnya. Bukan dalil bagi perkara yang baru tadi, bahkan mestinya dipahami bahwa itu belum ada dalilnya. Itu kalau kita menarik usul fikih gitu. Kalau kita mau ikut usul fikih, nah ikut usul fikih termasuk berarti kita mengikuti ulama salaf ya. Karena yang ngarang usul fikih itu adalah ulama-ulama mujtahid, Syafi'i, Malik ya, dan seterusnya. Jadi begitu. Kama la yafa'ala man marasa ilmu usul, sebagaimana keterangan yang enggak samar bagi orang yang menggeluti ilmu usul. Kalau yang enggak pernah belajar ya dia enggak perlu dibahas gitu ya. Qad sama asyari'u bid'atal hadi sunnatan wa wa'ada fa'ilaha ajran. Faqala alaihi salatu wassalam man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Sebagai maka sungguh telah memberikan nama syariat kita kepada bid'ahnya melakukan kebaikan menjadi sunnah. Maksudnya bid'ahnya bid'atul hadi itu maksudnya gimana? Maksudnya kita melakukan kebaikan yang belum ada contohnya, itu kan bid'ah namanya itu secara bahasa gitu ya. Itu dikatakan sunnah oleh syariat oleh Nabi kita Muhammad.
bahwa ada fa'ilah dan beliau syarih Nabi kita menjanjikan orang yang melakukan perkara baik itu dijanjikan ganjaran selama tidak bertentangan dengan dalil lain gitu ya. Maka berkata Nabi, man sanna fil islami, barang siapa itu melakukan perkara bagus fil islami, di dalam agama Islam, sunnatan, dengan perlakuan hasanatan yang bagus, fa'umila biya, maka dilakukan sunnah tadi badau setelah generasi dia, kutiba lahu mislu ajri man amila biya, maka pasti ditulis untuknya perumpamaan ganjaran atau ganjaran yang sama persis dengan orang yang melakukan perkara bagus tadi yang belum ada contohnya di zaman awal ya. Wala yang kusumin ujuri, dan tidak berkurang dari ganjaran mereka yang amalkan, yang meniru amal baru tadi, saipun oleh sesuatu, nggak bakal berkurang tuh. Nah, dari dalil ini ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biya ba'da. Jadi orang membuat model misalnya acara gitu ya, acara baru, dan itu tidak ada kemungkaran, tapi itu ada nilai-nilai kebaikan secara lalu jadi tren tuh misalnya gitu ya, jadi tren lalu diikuti banyak orang, maka orang yang mengikutinya terus menerus ini akan sampai ganjarnya kepada orang yang memulai acara itu tadi, yang trendsetter tadi ya. Nah, itu dikatakan sunnah hasanah gitu ya. Tentu kalau tidak ada dalil-dalil lain yang dilanggar kemungkaran, maksudnya begitu, dan tidak akan berkurang ganjarannya. Jadi baik yang melakukan model baru itu maupun yang pencetus awalnya itu sama-sama dapat pahala dari Allah. Ya. Nah, ini buktinya dari dalil ini bahwa yang dimaksud adalah bid'ah hasanah adalah itu fa'umil biha ba'dahu. Karena nggak mungkin kalau yang dimaksud itu adalah yang udah ada contohnya pada zaman Nabi. Ya, pasti dapat pahala ada beliau Nabi, bukan perkara baru lagi. Gitu pengertiannya. Dari kata-kata fa'umil biha ba'dahu ini mendatangkan kebaikan yang belum ada contohnya pada zaman Nabi, dibikin untuk model baru tapi nggak bertentangan yang lain. Nah, ini baik dia sebagai pencetus model itu dan itu ya, orang yang melakukan generasi setelahnya sama-sama dapat pahala. Itu maksudnya begitu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujuri syai'un wa la yunqasu boleh. Al-Isruna bermula dalil yang ke-20, annal ihtifala bil maulid, bahwa sesungguhnya merayakan maulid itu ihya'un li zikrul Mustafa, menghidup-hidupkan mengingat Nabi, wa zalika masru'un inna, dan itu disyariatkan menurut kita di dalam agama Islam. Fa anta tara, karena sesungguhnya engkau melihat anna aksaru a'malil haji, bahwa kebanyakan amal-amalan haji innama ya ihya'un li zikriyatin masyhudatin, hanya saja kebanyakan amal haji itu merupakan menghidup-hidupi atau merefresh kembali, mengingat-ingat kejadian wa mawaqifah mahmudatin, dan tempat-tempat menjadi peristiwa yang terpuji. Kayak kita kebanyakan amal haji itu kan mengingat kembali atau nafaktilas perjalanan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ya. Seperti Sofa as-sa'yu baina Sofa wal Marwah, itu mengingat kembali perjuangan Siti siapa? Siti Hajar apa Siti Sarah? Siti Sarah ya, yang jadi ibundanya Nabi Ismail, dia mencari-cari air gitu untuk anaknya, sehingga diabadikan di situ. Hanya dikatakan millata abikum Ibrahim. Itu adalah nafaktilas gitu. Dihidupkan kembali pada syariat kita, yaitu berupa manasik haji, Romiul Jamarot misalnya, fasa'yu baina Safal Marwati
wa ramyul jimari wa zabhu bimina kulluha hawadisu madiyatun sabiqatun. Sa'i antara Safa dan Marwah, ya, lari-lari kecil, kemudian melempar jamarat, kemudian menyembelih hewan di Mina. Semuanya itu adalah kejadian-kejadian yang telah lalu, yaitu pada keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya dan putranya Ismail. Ya muslimun azikroha bitajdi di suwaria fil waqi'i. Yang orang-orang Islam menghidup-hidupkan, memperingati kejadian itu semua dengan merefresh kembali bentuk-bentuknya di alam nyata sekarang. Artinya dilakukan kembali, gitu ya, dihidupkan kembali gitu, untuk memperingati perjuangan keluarga Nabi Ibrahim yang bukan yang para nabi. Wa dalilu ala zalika qaulu ta'ala wa azzin fin nasi bil haji. Lalu diabadikan dalam Al-Qur'an supaya beliau mengikuti peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, istrinya dan putranya Nabi Ismail, yang diabadikan dengan bentuk akhirnya bentuk syariat kita, yaitu pelaksanaan ibadah haji, yang tadinya adalah salah satu sumber tujuannya adalah mengingat-ingat kembali perjuangan keluarga Nabiullah Ibrahim. Raqallahu ta'ala hikayatan an Ibrahim wa Ismail wa arina manasikana. Dan firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Ibrahim dan putranya Ismail, yaitu dengan firman Allah wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami akan manasik haji kami. Ibadah maksudnya sebagian tafsir ibadah haji, ya. Gitu. Jadi peristiwa haji itu adalah peristiwa nafas, gitu. Ya. Nah, ini sama dengan kita memperingati hari kelahiran beliau, berarti mengingat-ingat kembali sejarah beliau, ya, sehingga kita bisa tambah cinta, gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ini penguat daripada dalil-dalil sebelumnya. Bisa dipahami ya. Al-hadi wal isruna, bermula dalil yang ke-21. Kullu ma zakarna sabiqan minal wujuhi fi masruhiyatil maulidi innama huwa fil maulid allazi khala minal munkaratil mazmumati allati yajibu al-inkaru alaiha. Tiap contoh yang telah kami sebutkan di atas berupa alasan-alasan disyariatkannya maulid itu hanyalah berlaku pada maulid, perayaan maulid yang sepi dari perkara mungkar yang wajib untuk diingkari, gitu. Itu selama tidak bercampur perkara yang dilarang perayaan itu. Kalau ada perkara yang dilarang di situ nyampur, misalnya ada orang joget-joget misalnya, ya itu bisa menjadi haram, gitu ya. Amma iza stamalal maulid, joget yang dilarang maksudnya. Amma iza stamalal maulid, adapun apabila mencakup apa peringatan maulid, Allah sa'in mencakup atas perkara mimma yajibu ingkaru alaihi, perkara yang wajib untuk diingkari. Contohnya kayak apa? Kakhtilatir rijali binisa'i, seperti tercampurnya laki-laki dengan perempuan, wartikabil muharramati, dan menerjang perkara yang diharamkan, wa kasratul israfi, dan banyaknya berlebih-lebihan, bima la yarda bihi sahibul maulid asri sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan yang enggak pernah diridhoi oleh sahibul maulid, yaitu enggak diridhoi oleh Nabi. Bahasa la syakka fi tahrimi, maka bermula perayaan maulid yang kayak gini yang disisipi oleh perkara mungkar, la syakka fi tahrimi, itu enggak ada keraguan di dalam keharamannya, ya dosa kalau ada kemungkaran di situ. Walaupun di situ tujuannya memperingati perayaan maulid. Fitarimi wa man ini mastama lain dan mahram minal mahramati, karena perkara yang tercakup atas perayaan maulid itu berupa perkara yang diharamkan. Lakin tahrimuhu inazin yakunu aridiyan, akan tetapi keharaman perayaan maulid yang disisipi kemungkaran itu misalnya tercampur antara laki-laki dan perempuan, keharamannya itu aridiyan, perkara yang aridi. Artinya
imbas gitu ya, bukan maksud utama. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang baru datang, artinya enggak asalnya mestinya kan enggak terjadi gitu ya. Itu namanya aridillah zatiyan, bukan perkara zati. Yang tadinya mestinya enggak ada itu, seperti ikhtilatul rijal bisa. Tapi karena suatu hal lalu terjadi, maka keharamannya itu bukan karena unsur perayaan maulidnya, itu ada unsur yang baru gitu ya. Dan itu bisa diminimalkan sedemikian rupa. Kama la yafa ala man ta'ammala zalika, sebagaimana keterangan yang enggak samar atas orang-orang yang angan-angan terhadap itu semua. Jadi andai itu terjadi, misalnya tercampur perkara yang diharamkan seperti di sini, atau perkumpulan itu misalnya orang kumpul-kumpul jadi ajang ngomongin orang, itu kan keharamannya kan aridi. Kalau dia nggak ngomongin orang kan nggak mungkin haram gitu. Itu namanya tahrimuhu aridiyan la zatiyan, maksudnya gitu. Malah ma'alam ta'amala dalika. Rabi Syekh Ibn Taimiyah bil Maulid wallahu a'lam. Jadi insyaallah besok beliau Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki menukil khusus tentang pendapat Ibnu Taimiyah dalam urusan maulid. Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama rujukan orang-orang teman-teman kita yang tidak mau melaksanakan maulid. Nanti dijelaskan bahwa justru Syekh Ibnu Taimiyah itu memuji ya. Dia tidak menghalang-halangi ya. Ya, kalau ada sekarang orang menghalang-halangi, nggak tahu ikut siapa mereka gitu. Ibnu Taimiyah aja nggak melarang, itu nanti dijelaskan ya. Ini dalil yang ke berapa tadi, ke 19 sampai ke 21. Nah, jadi kita gini, sekali lagi sebagaimana di awal saya pernah jelaskan, kita ini bukan kok ragu-ragu gitu ya. Jadi minimal untuk menjawab kan gitu, diantara tujuannya di karangan kita ini untuk menjawab gitu. Jadi kalau nggak dijawab nanti seakan-akan mereka merasa benar gitu, ada yang jawab kan gitu. Dan di sini juga bukan hanya itu saja, kita bisa ambil ilmunya gitu. Bagaimana cara istilahnya memahami istinbatul ulama, cara penggalian hukum dari dalil lalu menjadi satu kesimpulan yang perlu kita pegang dan yang perlu kita tolak. Ini di sini cara kita belajar. Dan bagi orang yang sudah mempelajari perbandingan mazhab, misalnya dari kitab Bulughul Maram yang di situ tentang hadis-hadis ahkam secara umum, lalu pendapat ulama mazhab terhadap hadis yang di kitab itu akan jelas tahu, oh kenapa Imam Syafi'i mengatakan hukumnya begini, terus kenapa kok dalil ini kok berlawanan dengan pendapat beliau. Nah itu beliau jawabannya begini. Banyak, jadi bisa mengetahui bagaimana sih rulenya para ulama menggali kesimpulan dari dalil gitu. Ini antaranya ini kita bisa tahu nih. Jadi bahas usul fikihnya gimana. Pokoknya jawabannya itu jawaban ilmiah, bukan jawaban asbun gitu ya. Pakai dalil dan pakai cara yang dikarang oleh ulama, misalnya usul fikih dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil